Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita ada Oppo R7, yang mana Oppo R7 ini adalah mati total karena on off-nya sudah ambles masuk ke dalam seperti itu. Jadi kalau kita cas masih hidup, tapi on off-nya tidak bisa difungsikan. Kalau misalnya baterainya habis, takutnya baterainya habis. Ini teman-teman bisa cek, lihat ini sudah rata sekali. Tidak bisa ada tonjolan lagi, beda dengan untuk volume seperti itu. Nah, untuk Oppo R7 kalau on off nya yang rusak, dia menjadi satu dengan fleksibel on off beserta LCD. Di sini ada soket LCD, kemudian di sini ada mic, di sini ada getar. Jadi volume on off menjadi satu dengan soket LCD, ada soket LCD, kemudian ada mic, ada getar. Jadi kalau misalnya getarnya juga rusak ataupun mic-nya juga rusak, dia menjadi ikut satu set, menjadi satu seperti, ataupun on off nya sudah jebol misalnya, di bagian tombol dalamnya rusak, jadi harus mengganti satu set. Itu juga misalnya on off nya ataupun on off nya saja yang rusak bisa kita ganti. On off nya bisa kita ambil dari handphone Oppo A37 itu sama kayaknya on off nya, ataupun Oppo Joy L1001 itu sama seperti itu. Jadi bagaimana cara memperbaikinya tanpa kita ganti on off nya dulu sekarang. Jadi teman-teman pasti bisa tanpa keluarin duit. Jadi cukup mudah, kita sudah sediakan alat. Yang pertama kita harus sediakan obeng ini saja seperti itu. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Tetapi sebelumnya kita ingatkan dulu, kalau bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, karena subscribe tersebut menjadi ladang amal jariah kita, seperti itu. Dan untuk nambah ilmu, video update selanjutnya teman-teman bisa klik loncengnya. Jadi kalau misalnya Bang Dery Tutorial ada upload, teman-teman bisa mengetahui apa yang kita upload seperti itu. Dan bagi yang sudah upload, sudah subscribe dan menonton, terima kasih, karena teman-teman sudah secara tidak langsung memberikan support dan mendapat amal-amal jariah seperti itu. Jadi amal kebaikan, karena video ini intinya adalah untuk mendidik ataupun mengajari orang-orang yang ingin mau belajar bagi pemula seperti itu khususnya. Jadi dengan alat yang sederhana, tanpa teknik yang ngejelimet, jadi tanpa elektronik, jadi teman-teman bisa memperbaiki sendiri, paling tidak bisa melihat cara kerja ataupun sistemnya seperti itu untuk memperbaiki handphone. Meskipun dengan alat yang sederhana saja, ala kadarnya saja, tapi intinya adalah memberitahukan informasi untuk memperbaiki handphone seperti itu. Jadi mudah-mudahan amal jariah teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton, karena yang maha kuasa saja yang bisa membalas amal perbuatan kita seperti itu. Jadi Bang Dery Tutorial hanya bisa berdoa saja, jazakumullah khairan, seperti itu. Jadi sekarang lanjut ke tutorial cara memperbaikinya. Nah, untuk Oppo R7 ini adalah beda dengan A37. Dia tidak ada baut kalau untuk A37. Nah, tapi untuk R7 ini ada baut di bagian bawah, di bagian atas ada juga baut seperti itu. Beda kalau sama kayak Oppo F1s, tapi dia bagian bawah saja yang ada baut. Jadi sebelumnya kita buka dulu penutup bautnya, ini dia ada 6 seperti itu. Jadi kalau misalnya agak susah, bisa kita contohkan menggunakan karakter ataupun jarum seperti ini bisa. Ya hanya dilem saja seperti itu. Nah, ini masih agak kuat. Nah, ini ada terbuka dikit. Kalau sudah terbuka bisa kita lanjut. Nah, ini untuk pasangnya bisa kita kasih lem lagi, lem double tip kertas, bisa beli di toko alat tulis, ataupun bisa iPhone sedikit saja. Nah, itu jangan sekali-sekali menggunakan Alteco seperti itu, ataupun lem jenis lain yang sifatnya mengeras seperti itu. Langsung saja ada baut mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka bautnya dulu.
bagian bawah sudah, kita lanjut bagian atas. Kita sama, kita lepas dulu. Ini sudah pernah dibuka, jadi kita tutorial saja. Jadi kalau bisa belum pernah, jadi teman-teman gunakan karakter saja untuk bongkar atasnya. Ya, sejenis kertas. Penutupnya sejenis kertas. Ini kita buka kopernya. Kalau untuk A37 itu tidak perlu ada baut, tidak perlu obeng untuk buka kopernya. Kalau untuk R7 ini ada bautnya. Nah, ini untuk volume masih bagus, tapi untuk on off nya yang mati, ini tidak bisa ditekan. Jadi kalau misalnya kita cas, bisa ada lambang hidup seperti itu. Jadi ini masih ada untuk getah. Setelah itu bisa kita buka. Kita buku saja ataupun bekas kartu SIM bisa itu bukan. Kalau buku kuat, nah ini sudah terbuka. Nah, kita cek untuk on off masih ada yang kuningnya, tombol dalam masih berfungsi. Kita coba tes. Nah, hidup, berarti masih berfungsi. Kita tes volume, masih ada. Nah, masih ada bunyi di bagian ini, masih ada juga bunyi. Nah, ini masih ada berfungsi. Volumenya di sini juga masih berfungsi. Jadi permasalahannya bukan di on off bagian dalam. Kita bisa cek di on off bagian volume on off nya. Mana ini on off nya? Nih, kalau teman-teman bisa perhatikan, karena handphone kita kurang begitu bagus untuk zoomnya. Nah, ini masih ada karetnya. Ini masih ada karet, jadi bisa untuk menekan. Nah, dan sebaliknya di power ini tidak ada lagi karetnya, sudah rata, sudah kosong malah. Jadi kita malah bersihkan dulu. Lubangnya kita bersihkan, korek seperti itu. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah, untuk ininya bisa kita kasih karet dari karet gelang ataupun bekas tombol seperti ini. Tombol handphone jadul, kita ambil karetnya, karena tombol handphone itu keras, untuk karetnya fleksibel, kuat, beda dengan karet gelang seperti itu. Dari handphone jadul, handphone Cina ataupun yang ada tombol, kita ambil saja. Seperti ini, kita potong sedikit, kita ambil. Fungsinya untuk mengganti karet yang hilang, yang sudah habis itu. Kalau perlu kita lem pakai Alteco di bagian dalamnya ini. Tetesi Alteco sedikit di bagian dalam, baru kita masukkan karetnya. Ini karetnya seperti beras, malah kecil daripada beras seperti itu. Contohnya bekas karetnya ini tadi. Jadi ini kita sudah pasang, taruh di bagian dalam. Kalau misalnya ada Alteco, bisa pasang saja Alteco, tetesi sedikit saja di bagian dalam untuk supaya karetnya tidak keluar ataupun lepas seperti itu. Ini karet tadi kita mau tempelin yang seperti beras, kita taruh dulu lem LCD. Karena Alteco tidak ada, sebenarnya bagus Alteco karena lebih cepat keras, jadi bagus untuk ini. Tapi sedikit saja, jangan sampai mengenai di kiri kanannya. Kalau mengenai kiri kanan, nanti tidak bisa berfungsi untuk on off nya karena dia keras. Jadi amannya ini sebagai lem supaya jangan lari saja. Ini sudah kita masukkan di bagian dalam, on off nya nih. Nah, ini sudah nempel. Jadi ini karetnya bisa menekan tombol di bagian dalam ini. Nah, tombol dalam ini bisa tertekan oleh karet, jadi bisa ada spasi kita waktu tekan seperti itu.
Ini sudah, ini masih bagus untuk karetnya. Sama kalau misalnya ini sudah hilang juga karetnya, bisa kita ganti juga seperti itu. Kemudian bisa kita pasang. Pasang dulu, kita tes. Nah, berfungsi. Ya, berfungsi, bagus. Kita tekan, mati. Ada bunyi klek-klek, itu berarti menandakan berfungsi karet tadi, seperti itu. Ini masih bisa. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita rapikan, kita baut lagi seperti sedia kala. Ini cukup gampang, hanya karet ini saja kita mengatasi Oppo yang tombol, bekas tombol ini saja, karet yang on off nya yang lepas tadi, itu Oppo R007 beserta obeng. Jadi teman-teman bisa perbaiki sendiri tanpa penggantian fleksibel on off nya. Kita bisa gunakan obeng dan karet bekas tombol yang kita potong sedikit saja, kita ambil seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton, dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe karena sebagai ladang ibadah kita. Kemudian yang sudah subscribe, karena Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semuanya, seperti itu. Terima kasih, salam sukses.